rekan-rekan petani semua, selamat datang kembali di channel Giarta Production, tempat kumpulnya petani masa kini. Sebelum kita mulai video ini, saya ingin menyampaikan bahwa apa yang kami bagikan di channel ini bukanlah untuk menggurui atau mengajari rekan-rekan petani semua, melainkan hanya sekedar berbagi informasi dan bertujuan untuk menghibur ya. Nah, kami menganggap rekan-rekan petani yang selalu menyimak dan komen di channel ini adalah sebagai anggota komunitas tani dengan nama Giarta Tani. Setuju apa tidak kalau kita mendirikan kelompok tani dan anggotanya adalah kalian semua? Mari kita simak video ini. Ada pengumuman penting nih untuk rekan-rekan tani semua. Dalam rangka kami menuju 100.000 subscriber, kami akan bagi-bagi rezeki ke rekan-rekan tani, yaitu logam mulia seberat 0,25 gram untuk satu orang pemenang, dan uang tunai masing-masing Rp100.000 untuk 2 orang pemenang. Nah, pengumuman pemenang akan saya umumkan setelah channel Giarta Production mencapai 100.000 subscriber ya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung saja subscribe channel Giarta Production dan like video ini, serta bagikan juga video ini ke rekan-rekan tani yang lain agar mereka juga tahu pengumuman penting ini. Oke, mari kita lanjut ke pembahasannya. Di beberapa video sebelumnya, saya selalu membahas pemupukan dengan cara dispray atau biasa disebut penyemprotan pupuk daun. Namun kali ini, saya akan membahas keunggulan pemupukan lewat daun dibandingkan dengan pemupukan tabur ya. Namun perlu diingat bahwa pemupukan lewat daun tidak pernah bisa menggantikan pupuk tabur yang diserap oleh akar ya. Pupuk daun bukanlah pupuk berbentuk daun, melainkan pupuk yang diberikan melalui mulut daun atau stomata daun dengan cara disemprotkan. Pupuk daun memiliki berbagai keunggulan ya. Salah satunya adalah tanaman dapat menyerap hara lebih cepat atau instan, sehingga tanaman dapat tumbuh lebih cepat. Nah, penggunaannya harus hati-hati, memperhatikan dosis, frekuensi, jenis tanaman, dan waktu pemberiannya. Pengaplikasian pupuk daun sangat dianjurkan ketika sedang melakukan budidaya tanaman, termasuk tanaman padi ya. Nah, pupuk daun terdiri dari bahan baku organik maupun kimia, dan unsur hara yang terkandung dalam pupuk daun berbentuk garam murni dalam ikatan lemah yang mudah terurai menjadi unsur hara yang tersedia untuk diserap oleh tanaman. Pemberian pupuk daun dapat membantu tanaman menyerap hara lebih optimal ya, terutama pada fase vegetatif atau generatif. Dan salah satu manfaat utama pupuk daun adalah tanaman dapat menyerap hara lebih cepat sehingga tunas dapat tumbuh lebih cepat. Nah, pemupukan lewat daun dianggap lebih berhasil dibandingkan pemupukan lewat akar. Karena apa? Karena daun memiliki stomata yang dapat membuka dan menutup untuk menyerap cairan yang disemprotkan. Lalu timbul sebuah pertanyaan, apakah pupuk butiran bisa digunakan dengan cara disemprotkan? Nah, jawabannya bisa ya, asalkan butiran tersebut berbentuk kristal dan mudah larut dalam air. Kita dapat mengaduk butiran pupuk dalam air dan kemudian menyemprotkannya ke tanaman. Nah, salah satu pupuk tabur yang pengaplikasiannya bisa disemprotkan adalah pupuk NPK Mutiara 1616 ya. Untuk cara pengaplikasian dan pembuatannya, rekan-rekan bisa menonton videonya yang thumbnailnya seperti ini. Lalu keuntungan lain dari pupuk daun adalah kandungan unsur hara mikro. Pupuk daun juga memudahkan pengaturan dosis pupuk yang pada umumnya tanaman hanya membutuhkan sedikit dosis, namun harus diberikan secara kontinu atau terus-menerus ya. Waktu yang tepat untuk penyemprotan pupuk daun adalah pada pagi hari jam 8 sampai 10 pagi atau sore hari jam 3 sampai jam 5 sore. Dengan catatan cuaca cerah dan tidak mendung ya. Hindari penyemprotan pada malam hari atau saat hujan. Karena apa? Karena stomata daun sedang menutup, dan jangan lupa untuk memperhatikan jenis tanaman dan fase pertumbuhannya. Penyemprotan pada tanaman yang ternaungi dan berada di daerah pegunungan dapat dilakukan kapan saja ya, asalkan bukan pada malam hari atau saat hujan. Hindari penyemprotan pada malam hari atau saat hujan untuk mencegah pemborosan pupuk. Lalu,
Kelebihan pupuk daun lainnya adalah dapat dilakukan bersamaan dengan pemberian pestisida, zat pengatur tumbuh, atau hormon tanaman. Penggunaannya yang mudah menguap membuatnya disarankan diaplikasikan 7-10 hari sekali selama masa tanaman. Jenis pupuk yang diberikan harus disesuaikan dengan kebutuhan unsur hara dan fase perkembangan tanaman ya. Apakah video ini bermanfaat? Jika bermanfaat, bagikan ke rekan-rekan petani yang lain agar manfaatnya dapat berjamaah. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Eko, terima kasih sudah menonton hingga akhir, dan salam sukses petani Indonesia.